Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Jayusa Aisuparjo dari MBS 1A NIM 2352 11007. Di sini saya akan menjelaskan filsafat tentang abangan santri priayi menurut Clifford Geertz. Alasan mengapa Clifford Geertz meneliti agama di Jawa? Alasan pertama, Geertz melakukan penelitian tentang sistem sosial dalam masyarakat Jawa yang dilakukannya di Mojokerto, lebih tepatnya di Pare, Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 1953 sampai 1954 yang dituliskannya dalam bukunya The Religion of Java. Geertz mencoba menyimpang antropologi yang pada umumnya memberikan perhatian utama kepada komunitas kecil petani atau pengembala, juga suku-suku terasing yang cenderung menghilang. Suatu kota kecil di Jawa Timur disebut Mojokerto dipilihnya untuk memberikan kontras terhadap kecenderungan tersebut, karena kota kecil itu mempunyai penduduk yang sadar huruf dengan tradisi yang tua, sama sekali tidak homogen, serta sadar dan aktif secara politik. Di Mojokerto terjadi benturan budaya di mana Islam, Hinduisme, dan animisme berbaur dalam suatu sistem sosial. Buku ini bukan menjelaskan keagamaan di Jawa, tetapi mengenai agama di Mojokerto yang mempunyai kurang lebih 0,05% penduduk dari seluruh pulau Jawa. Sistem sosial dalam masyarakat Jawa. Yang pertama, abangan lebih mementingkan pentingnya animistik. Animistik sendiri yaitu kepercayaan kepada makhluk halus atau roh. Yang kedua, santri menekankan aspek-aspek pada Islam. Yang ketiga, priayi lebih menekankan aspek-aspek tentang Hindu. Yang pertama merupakan abangan. Abangan sendiri tidak serius dalam menjalankan agama karena masih tercampur dengan aliran animisme dan sekritisme. Ciri-ciri abangan sendiri melakukannya selamatan, bancaan, dan masih percaya adanya lembut, sihir, dan memberikan sesajen pada dayang-dayangan. Yang kedua adalah santri. Santri menjalankan Islam dengan serius. Islam yang murni dan animisme dan mistisisme selalu berhati-hati dalam menjalankan agama. Yang ketiga, priayi. Kaum ningrat dari istana keraton dan sekitarnya, elit tradisional istimewa agak berpengaruh dengan Hindu-Buddha atau unsur-unsur birokrasi bergelar bangsawan. Perwujudan sistem simbol yang berkaitan dengan etika, tarian, bahasa, pakaian. Ujung akarnya terletak pada keraton Hindu Jawa sebelum masa kolonial. Memelihara serta mengembangkan etika keraton yang sangat halus. Sebuah seni tari, sandiwara, musik, dan puisi yang menitik beratkan pada Hinduisme. Norma dan nilai. Abangan menerapkan norma sosial, santri norma agama Islam, priayi norma kesopanan. Nilai. Abangan lebih ke tradisi, kebiasaan, dan Islam. 2. Santri mengajarkan ajaran Islam. Ajaran Islam sendiri adalah dasar yang pokok untuk perilaku manusia dalam semua aspek. 3. Priayi melebihkan ke etika, seni, dan praktik mistik. Di Mojokerto sendiri, stratifikasi sosial dibagi menjadi 6. Yang pertama, penjabat pemerintahan. Yang kedua, pegawai dan administratur tinggi, guru-guru tinggi, sekolah menengah, sekolah guru, dan sebagainya. Yang ketiga, pegawai rendahan dan guru-guru rendahan. Yang keempat, pedagang, pemilik toko, petani pemilik. Yang kelima, pengrajin kecil, pedagang kecil, buruh perkebunan. Yang keenam, buruh tani, tak bertanah, kuli, pengangguran, pengemis, dan sebagainya. Tipe kepemimpinan. Yang pertama, abangan, yaitu traditional authority.
Biasanya yang memimpin upacara ataupun selamatan karena dipandang berdasarkan nilai dan norma. 2. Santri, traditional authority, sama seperti abangan. Terdapat konflik kepemimpinan di kalangan konservatif dan modern menunjukkan otoritas yang berdasarkan kesakralan atau nilai dan norma yang berlaku. 3. Priai, rational, the legal authority, pekerjaan di pemerintah yang pangkatnya lebih tinggi. Seiring berkembangannya zaman, di Mojokerto terdapat perubahan-perubahan. Yang pertama, beberapa selamatan jarang dilakukan. 2. Terjadinya sekularisasi di tiap golongan abangan santri piai. 3. Sistem pendidikan santri yang bergeser dari pondok ke sekolah. Struktur fungsional. Ketiga kelompok tersebut tergantung pada fungsi masing-masing sehingga membentuk keseimbangan. Abangan sendiri diasumsikan sebagai masyarakat desa dilihat dari pola kegiatan pertanian dan religiusitas desa. Santri diasumsikan sebagai kaum pedagang dan ia mengamalkan Islam secara murni. Sedangkan priai diasumsikan sebagai kaum bangsawan identik dengan kekuasaan. Ketiganya memiliki fungsi masing-masing, yang satu berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat Jawa. Teori konflik di antara ketiga golongan. Terjadi konflik di antara konflik ideologi, yaitu agama, stratifikasi, yaitu kelas, dan politik. Konflik agama didasarkan karena ketidaksenangan terhadap nilai-nilai yang dianut kelompok lain. Konflik kelas karena adanya perubahan status sosial, dan konflik politik karena adanya kepentingan politik masing-masing kelompok, terutama kelompok keagamaan. Interaksi sosial. Ketika Islam bertemu dengan substruktur sosial desa yang penuh dengan kepercayaan tahayul, animisme, dan Hinduisme, maka yang terjadi adalah peleburan antara agama Islam sebagai agama Islam dan budaya lokal yang pada perkembangannya terakumulasi dalam varian abangan. Demikian halnya ketika Islam bertemu dengan substruktur birokrasi yang penuh akan nilai-nilai tradisional keraton dengan tata cara kaum ningrat, maka yang mengedepankan adalah Islam ala varian priai, yang pada tataran tertentu masih mempertahankan praktek animisme dan Hinduisme sebagaimana varian abangan. Lain halnya dengan santri ketika Islam dihadapkan pada struktur sosial pasar yang penuh dengan budaya pelayaran yang mengutamakan untuk secara mudah menggali dan menyerap Islam secara murni, maka keberagaman mereka lebih menerapkan unsur Islam secara murni.